Ini udah mulai ya. Jadi PPG kayak tek berisik gitu loh. Iya, kayak diajak ngomong ya. Padahal udah menang. Lanjut nih, kalau misalnya tentang skripsiannya gimana? Susah nggak? Itu aduh. Gimana ya? Jadi tuh kalau di prodiku nggak tahu ya kalau prodi lain sama atau enggak, kita tuh harus ngajuin judul. Jadi tuh sebelum kita ngajuin proposal, kita harus ngajuin namanya outline judul skripsi. Itu tuh kayak reng-rengan kerangka metode apa yang bakal kita gunain pas penelitian. Jadi sebelum proposal kita harus ngajuin judul dulu. Itu kita udah dapat kayak pembimbingnya itu pembimbing akademik kita itu sekaligus jadi pembimbing skripsi. Nah itu kita harus ngajuin 2 judul outline ke pembimbing akademik itu. Nah setelah 2 judul itu di ACC, itu kita baru ngajuin ke komisi sarjana. Nah nanti setelah itu komisi sarjana baru kayak kayak menyetujui salah satu judul yang bakalan kita dilanjutin jadi bikin proposal gitu. Nah itu kayak kalau aku sih baru ngajuin sekali ya, itu udah ditolak, tapi kayak udah agak drop gitu. Terus udah ngajuin lagi tapi masih digantung sampai sekarang. Terus katanya temanku juga ada yang sampai 8 kali 6 kali itu tuh baru di ACC sama pembimbing. Terus kalau bukan susah sih, itu jadi kayak pengalaman kita ya, tantangan tersendiri. Kan kalau kita tuh kayak masih meraba-raba kan apa sih yang jadi masalah petani. Jadi tuh kita harus kayak survei dulu. Nah tempat yang bakalan kita survei sama rumah kan juga nggak deket kan. Jadi tuh kita kayak harus nyari tempat yang kayak pertaniannya bagus. Misal kita kayak mau neliti tentang apa, jadi tuh kita kayak harus survei dulu sebelum kita mau ngajuin judul itu. Kita harus tanya apa sih masalahnya yang lagi dihadapin petani. Terus kita harus survei programnya itu gimana. Kita harus survei ada nggak sih kayak petaninya itu kayak mencukupi buat kita penelitian nggak sih. Kayak misal kita mau ambil penelitian kayak kuantitatif gitu kan, itu kan kayak minimal harus 30 responden. Nah 30 petani. Iya 30 petani maksudnya itu. Nah kan nggak semua, misal kita ambil program CSR dari perusahaan. Nah itu kadang-kadang tuh nggak banyak petani yang ikut program itu, kadang cuma 15. Jadi kan kita harus ganti tempat lagi, kita harus cari judul lagi. Sebenarnya bisa sih kalau cuma 15 itu, tapi kita harus ambil kualitatif gitu kan. Nah sedangkan kalau di prodiku tuh kualitatif kayak bukan ditakutin sih, tapi kayak jadi momok gitu loh. Soalnya tuh kayak penelitian kualitatif kayak selama ini kayak lama gitu. Jadi kayak jarang banget yang ambil penelitian kualitatif. Nah kalau penelitian kualitatif juga itu kayak kita harus punya apa sih kayak studi studi kasus dulu. Kalau jadi kita harus kayak mendalami dulu di masyarakat, kita harus kayak berbaur dulu ke masyarakat gitu kan. Biar bisa benar-benar gitu ya. Kita harus punya kayak studi pustaka atau apa ya namanya, aku pokoknya nggak inget. Iya, pokoknya harus benar-benar tahu lah kondisinya gitu. Jadi kalau bisa nggak ngambil itu, pada lebih milih buat nggak ngambil. Iya, terus apalagi ini kan lagi pandemi gitu kan. Kalau susah lagi. Kalau kita mau ngumpulin banyak orang kan kita harus punya izin. Jadi kayak banyak. Padahal tadi terima kasih dari kayak ya jadi tuh ya gitu, kayak pandemi tuh kayak ada enaknya ada enggaknya. Kayak kalau mau penelitian tuh kayak nggak ngehambat sih, tergantung kayak kita mau milih topiknya aja. Kayak misal kita mau kumpul-kumpul banyak orang gitu kan, kayak sekarang juga masih belum diperbolehkan kan, jadi masih nunggu gitu. Yang penelitian di lab ada nggak? Lebih banyak di lapangan kali. Kayaknya lebih nggak ada soalnya. Kayaknya kalau topik kita tuh kayak kalau nggak media, sosial masyarakat, sosial pedesaan, komunikasi,
pokoknya yang sosial gitu ke masyarakat. Kita kayak mempelajari perilaku petani gitu. Jadi hampir nggak ada yang di laptop. Kalau itu masuknya kayak lebih ke, kalau misalnya prodi agroteknologi gitu kan dia kayak pengaruh pupuk organik gitu kan. Kalau kita nggak fokus ke situ. Jadi lebih banyak di luar itu ya. Gitu. Oke, langsung ke suka duka kuliah di jurusan ini apa? Sukanya apa ya? Sukanya itu Katanya banyak sih. Sukanya itu kita praktikumnya banyak jalan-jalannya. Kita jadi kayak tahu daerah-daerah. Kita kan suka kayak praktikumnya nginep-nginep gitu kan. Itu enak banget, kayak kita dekat sama masyarakat tuh kayak ada rasa yang beda gitu loh. Kayak seneng aja gitu bisa deket sama masyarakat. Tuh, terus kalau misal kita sekalian praktikum sekalian liburan gitu loh, banyak enaknya. Terus misal nih kita praktikum nanem, kalau tanaman kita jadi tuh pasti kayak seneng kan rasanya, kayak bahagia, ada rasa bahagia sendiri. Kalau terus apa lagi ya enaknya, pokoknya tuh kita anak eksak tapi anak sosial. Itu kayak kita masuknya kan di Fakultas Pertanian nih, anak eksak, tapi tuh kita lebih banyak belajar sosialnya. Jadi kita tuh dulu waktu gabung sama agribisnis kan, dulu tuh ini pecahan dari agribisnis sama penyuluhan dan komunikasi pertanian tuh dulu jadi satu sama agribisnis. Dulu tuh disebutnya sosek gitu kan. Jadi tuh kita anak sosial. Pokoknya kita kayak prodi yang di eksak tapi sosial. Aku bingung deh. Ya intinya gitu. Terus kita tuh ada mata kuliah, ini mata kuliah pilihan sebenarnya. Itu ada mata kuliah pengembangan kepribadian namanya. Itu tuh kita kayak diajarin kayak dandan gitu-gitu. Beneran. Di kelas dan Enggak sih, kayak kita diajarin cara milih baju gitu. Cara milih baju yang kayak biar kalau misal pas lagi menyuluh itu kan sering dibilang nih kalau penyuluhnya kayak enak dipandang kan, juga yang dengerin juga lebih ini kan, lebih fokus, kayaknya rapi gitu kan. Terus apalagi ya itu sih kayak kita dandannya jadi terlalu dandan. nggak bisa juga dandan. Jadi lebih ke kayak berpakaian gitu ya, biar eye catching gimana gitu buat menarik perhatian audiens. Terus kalau di jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian itu kan kita nggak saklek di pertaniannya nih. Jadi tuh kalau misal besok daftar kerja gitu lulus, kita tuh bisa ambil komunikasinya, kita bisa ambil tuh di broadcast gitu kan. Atau kita masuk di perusahaan, kita masuk di humas, personalia gitu-gitu kan, kita juga belajar. Masih masuk lah ya. Ya masih masuk, jadi tuh bisa kayak nggak harus di pertanian yang kita harus cangkul-cangkul nanam-nanam gitu. Terus apalagi ya enaknya kalau udah kayak semester belakang tuh kan kita udah nggak kelahan, jadi enak ya, nggak harus panas-panasan. Kalau dukanya itu kalau dulu awal-awal semester kayak kita masih adaptasi ya, kaget kan, baru awal-awal dari yang kayak SMA nggak ada praktikum, nggak ada laporan gitu kan, terus tiba-tiba kuliah. Nah ini yang nggak kayak expect banget, aku kira tuh kayak nggak bakalan sebanyak itu loh praktikumnya. Jadi di awal tuh langsung banyak praktikum. Kayak dulu ada berapa praktikum ya waktu semester 1, kalau nggak 5-6. Wah, kalau nggak 5-6 itu aku lupa. Terus nah itu kan kayak keteteran banget, harus bagi waktu. Terus mana semester 1 tuh masih banyak kelas paginya, jadi sering kayak ngantuk di kelas gitu. Tuh sering kayak ditegur dosen gitu kan. langsung ditegur dosen. Itu karena ngantuk ngerjain laporan, belum bisa bagi waktu yang belum bagi. Terus Sabtu Minggu itu yang harusnya libur, bisa pulkam atau kemana, itu harus ke lahan
becek-becekan, panas-panasan. Sedih banget, mana itu lahannya tuh jauh banget dari kampus, bisa 1 jam. Iya, 1 minggu kali. Wow. Itu pun satu matkul. Kalau kita banyak matkul yang nanam itu harus kayak bolak-balik itu capek banget. Apalagi kalau musim kemarau itu kan nggak ada air, nggak ada hujan. nggak ada hujan kan, kita harus kayak nyiramin tanaman kita itu setiap kayak habis selesai matkul sore-sore kita harus gantian nyiram ke lahan. Itu kayak ngabisin waktu banget karena lahannya jauh. Terus dukanya lagi kalau kita udah nanam terus gak ada yang tumbuh, itu kayak sedih banget, sampai pernah nangis. Gara-gara tuh 1 petak gak tumbuh, terus bisa. Iya, karena itu musim kemarau dan kita tuh kayak mager nyiram kan karena tempatnya jauh, gak ada waktu juga. Pas itu pulang kuliahnya sore-sore terus habis itu diceng-cengin sama teman kan. Diceng-cengin. Iya. Itu nanam tanaman atau bikin kuburan. Itu sedih banget, sampai nangis dimarahin aspraknya, itu pasti kamu nggak pernah nyiram gitu. Ya emang. Ya, emang. Dan pas dibuka lagi ya ternyata benihnya busuk semua gara-gara gagal imibisi. Terus dukanya lagi ya itu sih paling praktikumnya banyak, itu udah paling duka. Udah paling duka. Terus ada lagi dukanya lagi mungkin kayak ngeluarin banyak duit, tapi nggak tahu ya, kayak prodi lain mungkin juga ya. Kalau pas praktikum keluar tuh kita kayak bayar, jadi kayak study tour gitu loh, kita kayak praktikum sekalian liburan, jadi kita buat transport, buat kita makan gitu-gitu sih. Terus apalagi ya dukanya, jarang pulkam karena ya itu karena Sabtu minggunya kepake buat praktikum. Kalaupun nggak ada praktikum pun kita harus ngerjain laporan. Enak tuh udah kayak semester 5 ke belakang karena kelasnya udah jarang gitu kan, paling Senin sampai Kamis itu. Jadi praktikum bisa diadain di hari Jumat, terus Sabtu minggunya bisa pulang, terus kelasnya udah kayak bisa siang. Terus kalau ngerjain sampai malam gitu, bisa buat istirahat aja. Sama banget nih. Oke, terakhir nih, ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin pengen masuk ke ini jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian, terutama UNS? Ya, UNS itu mudah. Enten. Pesannya tuh bukan pesan sih, kayak apa ya, kayak kenapa harus pilih gitu ya? Oh ya, kenapa harus pilih PKP UNS? Yang pertama itu UNS tuh murah, biaya hidup di Solo juga murah. Pokoknya apalagi ya, kita anak eksak tapi rasa sosial. Walaupun banyak praktikumnya. Jadi nggak banyak ngajarin tentang IPA-IPAan gitu ya? Apalagi ya, itu banyak praktikum yang kita keluar, bisa jalan-jalan sekalian kan sambil modus. Modus liburan. Kalian modusin cutting. Asik, dosennya asik-asik karena orang komunikasi kan, jadi cerewet gitu. Pokoknya kita harus kayak dituntut nggak cerewet sih, kayak apa sih, kayak pintar ngomong gitu. Dari kalau misalnya kamu pemalu, kita bakalan kayak di PKP tuh nanti bakalan jadi kayak nggak tahu malu. Iya, bakalan kebawa. Kayak mau nggak mau kita harus pintar ngomong. Kita kan kalau kita nyuluh nggak mungkin kan kita kayak malu-malu diem aja. Pokoknya kalau yang mau explore sama kemampuan ngomong kalian tuh harus masuk PKP. Juga kayak mata kuliahnya kayak membantu kita buat pintar ngomong juga nggak sih? Iya, karena banyak komunikasinya. Terus lagi nih, kalau yang benci sama hitung-hitungan, nggak benci sih.
Ya kayak menghindari menghindari hitung-hitungan hitung-hitungan boleh banget masuk karena cuma ada statistika, itu pun kayak semua jurusan ada kan kalau statistika. Itu doang sih paling. Pokoknya nggak ada kimia, nggak ada fisika, nggak ada matematika, aman. Aman, kita cuma belajar sosial. Oke, sampai sini dulu aja video kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Terus kita juga minta maaf nih kalau misalnya ada informasi-informasi yang salah kita ngomong atau kurang. Silahkan kalau mau komen bisa komen di bawah. Ada salah-salah kata, Ya kita minta maaf pokoknya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu semester awal sih banyak dukanya, itu kayak kita kaget kan. Sabtu Minggu itu untuk Kepake ya. Sabtu Minggu tuh Nggak libur. kepake buat kayaknya tadi aku udah untukin. Aku udah mudeng. Ulang kalau Kreatif. aku keringetan. Terus lanjut. Lanjutkan makan. Apa itu kalau makan? Kopi. Karena ansih bisa diceritakan apa? Bukan skripsi.